Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru selalu mendoakan semoga kalian selalu semangat dan sehat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari tentang pembelajaran keempat, subtema 3, tema 1. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang Mupel PKN, yaitu menyayangi binatang sebagai penerapan sila Pancasila. Saat memperhatikan lingkungan sekitar, kita melihat berbagai jenis hewan. Kita harus menyayangi dan menjaga kelestarian hewan-hewan di sekitar. Menyayangi hewan adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyayangi hewan termasuk perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kita dapat menyayangi hewan dengan mencontoh perilaku pada komik berikut ini. Nah, di sini sudah ada komik ya. Pak Guru akan bacakan komiknya. Pasti burung ini jatuh dari sarangnya. Aku akan coba mengembalikannya. Kamu lebih hati-hati ya, burung kecil. Nah, ini contoh perilaku ya pada komik tersebut ya. Jadi ada seorang anak, misal namanya Ale ya, terlihat menolong anak burung yang terjatuh dari sarang. Nah, Ale ini memperlihatkan sikap menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Tanpa bantuan dari Ale, mungkin anak burung itu akan mati ya. Jadi anak burung tersebut tidak akan bisa kembali ke sarangnya. Anak burung tersebut juga mungkin akan mati ya, dimangsa oleh kucing liar. Nah, perbuatan Ale ini adalah merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Mensyukuri ciptaan Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, jadi menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, mengungkapkan rasa syukur itu adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya bagaimana jika kalian membuat komik tentang kepedulian terhadap hewan? Nah, tapi saya tidak bisa gambar Pak Guru. Lah, nanti ada caranya ya. Tadi kalian sudah melihat ya penerapan sila-sila Pancasila. Kita juga telah melihat komik yang berisi penerapan sila Pancasila. Komik merupakan cerita dalam bentuk gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata atau balon dialog. Kita juga dapat membuat komik penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membuat komik seperti contoh berikut. Nah, ini contoh yang lain ya untuk sebuah komik. Nah, ini. Jadi ada seorang anak ya, anak tersebut mengatakan, "Kenapa ayam itu berjalan pincang? Ah, ternyata kaki ayam ini terjerat benang. Tenang ya, aku akan melepaskan benang-benang ini. Sekarang ayam itu bisa mencari makan dengan mudah." Ayamnya mungkin berkata, "Terima kasih." Gitu ya. Nah, itu gambaran sebuah komik. Nah, nanti kalian coba di rumah membuat sebuah komik, yaitu bentuk kepedulian terhadap hewan. Bisa mungkin komik memberi makan ayam, atau menyayangi kucing, dan lain sebagainya ya. Nah, tapi saya tidak bisa gambar Pak Guru. Nggak usah khawatir. Nanti silakan gunakan gadget kalian, gunakan HP kalian ya, gawai kalian untuk membuatnya. Jadi nanti kalian buka di Play Store dan menginstal aplikasi ini, namanya Komika ya. Jadi mengubah foto menjadi komik. Jadi nanti kalian bisa berakting seolah-olah untuk difoto. Nah, kemudian foto-foto tersebut disusun sehingga menjadi sebuah komik seperti itu ya. Nah, cukup mudah kan, nanti dicoba ya, di rumah harus dicoba. Nah, terus selanjutnya
kita akan mempelajari MUPEL Bahasa Indonesia, yaitu menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Kita dapat membuat kesimpulan dari suatu cerita atau teks laporan hasil pengamatan. Kesimpulan yang baik ditulis menggunakan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Nah, ini sudah kita ulang-ulang ya. Kesimpulan dari sebuah teks dibuat dengan memperhatikan pokok permasalahan atau inti teks. Nah, sekarang kita akan kembali membuat kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Untuk menentukan kesimpulan, kita harus membaca keseluruhan teks dengan seksama. Nah, mari kita baca teks berikut ini. Bunga melati. Bunga melati merupakan salah satu tanaman hias. Bunga melati merupakan tanaman perdu yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia. Sebenarnya bunga melati berasal dari Asia Selatan. Di Indonesia, bunga melati ditetapkan sebagai bunga nasional dengan sebutan puspa bangsa. Melati memiliki 7 mahkota bunga berlapis yang berwarna putih. Susunan bunganya menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunga melati terdiri atas mahkota, benang sari, putik, dan tangkai anak bunga. Tangkai anak bunga tersebut kemudian menyambung dengan tangkai bunga. Bunga melati memiliki ciri khas aromanya yang harum. Nah, jadi setelah membaca bacaan tersebut, kita mengetahui informasi penting yang terdapat pada teks. Nah, informasi penting tersebut bisa kita gunakan untuk membuat kesimpulan. Nanti kita tuliskan kesimpulan dengan kosakata yang baku dan ejaan yang tepat. Nah, saat menuliskan kesimpulan, kita gunakan kalimat kita sendiri ya. Kita bisa menuliskan kesimpulan teks seperti yang dilakukan berikut ini ya. Contoh ini misal kesimpulan dari teks yang tadi. Nah, bunga melati merupakan tanaman hias yang ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Bunga melati memiliki mahkota berwarna putih dengan aroma yang harum. Bentuk bunga melati menyirip dan berhadapan. Nah, ini contoh membuat suatu kesimpulan. Ya. Terus selanjutnya adalah memberi komentar terhadap kesimpulan sebuah teks. Sebelumnya tadi sudah membuat kesimpulan, kemudian bagaimana mengomentarinya ya. Jadi kita sudah menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Kita bisa menukarkan kesimpulan yang sudah kita tulis dengan teman lain ya. Nah, kalau di rumah mungkin nanti kalian minta pendapat ke kakak, adik, atau orang tua ya. Nah, setelah itu kita bisa memberikan komentar terhadap kesimpulan yang dituliskan teman. Saat menuliskan komentar, kita harus memperhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kita tuliskan komentar dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan. Kita bisa menuliskan komentar seperti yang dilakukan berikut ini. Ini contoh mengomentari kesimpulan yang tadi. Kesimpulan yang ditulis oleh Uni, ya tadi penulisnya Uni ya, berisi informasi tentang bunga melati. Kesimpulan yang ditulis Uni menggunakan kosakata baku dengan kalimat yang mudah dipahami. Kesimpulan tersebut ditulis berdasarkan informasi yang terdapat pada teks. Kesimpulan yang ditulis Uni cukup baik karena merupakan inti dari teks. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang MUPEL PKN dan MUPEL Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, nanti silakan kalian tugasnya membuat komik dengan aplikasi tadi ya. Dipersiapkan untuk aplikasinya dan juga objeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.